Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah dilaksanakan haul buntet pesantren itu di Cirebon ya, kalau tidak salah tempatnya itu. Ini haul sangat besar sekali. Acaranya dihadiri oleh banyak sekali jenderal polisi, malah Kapolri ada di sana, kemudian Ketua Nahdlatul Ulama juga ada di sana, dan acaranya ini sangat bagus sekali ya. Saya lihat juga ada pembagian kacamata gratis begitu. Jadi ini adalah acara tahunan yang mungkin banyak ditunggu oleh masyarakat banyak karena memang manfaatnya banyak. Nah sayangnya ini tidak lepas dari perkataan yang kontroversial, yang mana sekali lagi andai kata ini tidak dijadikan gorengan oleh pihak-pihak PWI LS, saya tidak akan membahasnya. Ya saya tahu itu dari channel-channel yang pro PWI, akhirnya sampailah video ini kepada saya, dan saya melihat dari pidato yang satu ini ya secara partikular ini banyak sekali kesalahan logikanya, kesalahan mantiknya itu amat sangat banyak sekali. Secara umum ya garis besarnya itu mengatakan bahwa Habib Rizik itu 100%, bukan 100%, itu 1000% bukan orang soleh, apalagi orang-orang yang mengikutinya. Nah ini kalau benar demikian adanya tidak menjadi masalah sebetulnya. Tetapi saya melihat ada kecacatan berpikir. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam kitab-kitab mantik itu, nisbahnya mantik terhadap akal itu seperti nahwu terhadap lisan. Orang kalau tidak belajar nahwu, dia itu akan banyak sekali salah berbicara ya, salah mengi'rab, salah mengutarakan. Masa ada fa'il di awal misalkan, kalau dia tidak belajar nahwu, meskipun dia itu pikirannya benar, tetapi kalau tidak belajar nahwu dalam lingkup besar itu adalah gramatikal bahasa, maka kamu tidak akan bisa mengutarakan apa yang ingin kamu utarakan dengan baik. Nah kalau orang itu tidak belajar mantik, maka yang salah itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena yang salah bukan berbicaranya tetapi berpikirnya. Dan keadaan Anda ya, siapapun itu termasuk kiai sepuh di sini, keadaan Anda memiliki kedudukan tinggi, diakui sebagai ulama, itu tidak menjadikan perkataan salah Anda itu menjadi perkataan yang benar. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat, kita saksikan saja langsung videonya ya. Pak Ketua MPR ini bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak beliau, mbak-mbak beliau mondoknya di buntet pesantren. Maka saya anggap beliau sebagai alumni pondok buntet pesantren. Ya, pondok buntet. Pak Kapolri sudah 3 kali saya udah janji dulu. Kalau beliau 3 kali ke sini saya kasih titel kayak Haji Sigit Prabowo itu. Baik. Buntet pesantren itu setahu saya ya, ini adalah salah satu pesantren yang bersejarah, dan jasa sesepuh ya kepada bangsa Indonesia itu tidak diragukan lagi, itu jasa sesepuhnya. Cuman yang ada sekarang kan anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa selalu membanggakan orang tua kita begitu ya, tidak selalu seperti itu ya. Cuman itu bisa dibanggakan dalam pengertian kita tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa mereka, karena itu salah satu yang diperintahkan oleh agama. Nah kemudian mengatakan ini Pak Kapolri ya, kalau saya tidak silap Pak Kapolri ini kan bukan seorang mukmin, beliau itu seorang Nasrani ya, apa Protestan mungkin atau Katolik, saya tidak tahu. Yang jelas beliau itu bukan Muslim ya. Ini katanya mau dilantik menjadi Kiai Haji, ini gimana? Saya anggap ini bercanda. Tapi bercanda dalam hal ini tidak baik ya, karena ini adalah syariat. Jadi mengatakan Pak Sigit ini kalau datang 3 kali ke sini saya lantik menjadi Kiai Haji, itu pertama yaitu menghinakan kepada kiai, kedua itu merendahkan derajat haji. Coba Anda yang belajar fikih itu, di dalam kitab fikih kalau tidak salah ini Imam Al-Baijuri juga, saya Ibrahim Al-Baijuri maksud saya itu ya, beliau juga membahas itu bagaimana keadaan seseorang yang belum haji itu disebut haji. Kan sering ini kita tuh orang baru umroh belum haji disebut haji.
Nah, dijawab kan seperti ini kurang lebih jawabannya itu. Apabila yang dimaksud itu adalah ikhbar, bahwa seseorang itu adalah seorang haji, maka itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi apabila yang dimaksud haji di sini adalah untuk mendoakan, nah itu tidak menjadi masalah begitu. Jadi menisbahkan haji kepada yang belum haji tidak jadi masalah. Nah, ini kalau misalkan Pak Kiai ini sadar betul ya, dan beliau itu sadar betul bahwa Pak Kapolri ini bukan seorang mukmin, itu dikatakan kalau 3 kali kesini saya lantik begitu, bukan saya doakan. Bu, itu kedustaan yang nyata itu ya. Gimana orang mau jadi haji itu harus melaksanakan manasik, harus melaksanakan nusuknya. Untuk menjadi seorang kiai itu harus pesantren, bukan datang ke pesantren 3 kali itu. Jadi pantas kalau sekarang itu gelar kiai amat sangat murah sekali ya. Karena dengan datang ke pesantren saja sudah bisa dilantik dengan kiai haji. Apalagi kepada seorang non muslim. Ini jauh sekali begitu, terlalu jauh. Ini mohon maaf ya, dengan segala hormat kepada yang bersangkutan. Nama besar itu tidak menjadikan perkataan yang salah itu benar, tidak. Perkataan yang salah itu tetap salah. Dan ini adalah salah satu perkataan yang salah. Meskipun dianggap bercanda begitu ya. Mohon maaf Pak Ketua PBNU, ya ini. Mohon izin, dan saya sampai dibully nanti ya. Resiko Pak. Jenderal-jenderal yang lain ini saudara-saudara saya semua. Alhamdulillah, kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya. Terima kasih. Walaupun tanpa proposal, beliau berbaik hati. Gitu ya. Terima kasih. Pak Jelasahar, Pak Nuwun. Selanjutnya, bantuan apa yang dimaksud ya? Nggak usah kita perdalam lah itu. Masyarakat Pondok Buntet Pesantren punya hajat, punya tamu semua, dan alhamdulillah nerima amplop semua. Itu. Jadi saya sebagai sesepuh, amplopnya masing-masing. Nggak ada jatah buat saya, nggak ada japremnya, nggak ada. Nggak ada itu. Masyarakat seluruhnya. Dan di sini para hadirin ada Pak Wamen yang namanya Ebenezer. Sebentar sebelum ke situ ya, ini bagus sekali. Memang bagusnya itu begitu ya. Orang ngaji itu kalau sampai mampu, dan mudah-mudahan bisa ya semua kiai seperti itu. Yang ngaji itu diamplopin itu bagus sekali, mudah-mudahan bisa. Cuman kalau nggak bisa ya perhatikan kiainya, kasihan. Tidak semua kiai itu seperti yang bersangkutan ini ya, tidak semua. Malah mayoritasnya itu memerlukan bantuan secara ekonomi di kampung-kampung. Jadi ini bukan standar yang bagus begitu. Ya diucapkan bagus lah, mudah-mudahan diucapkannya itu untuk diikuti begitu, untuk ditiru ya. Entah sumbernya dari mana nggak tahu. Cuman kalau kiai kan tahu halal dan haram itu pasti dari yang halal. Kita tidak boleh suuzon itu. Meskipun tadi sudah menyebutkan terima kasih bantuan kepada Kapolri ya. Sekali lagi kita tidak tahu apa maksudnya dan itu tidak perlu diperdalam. Nah ini ada permasalahan lagi nih di sini nih. Ada wamen. Siapa Ebenezer itu ya? Ini beliau itu sering ke rumah saya dulu. Maka kalau mau datang ke rumah saya harus pakai sarung. Baru belajar pakai sarung ini. Beliau itu agamanya Nasrani. Berdiri Pak Wamen. Ini Wakil Menteri Tenaga Kerja. Saya tunjuk jenengan sebagai Pondok Buntet Pesantren Cabang Kristen. Ini beliau ini. Saya ganti namanya sudah, Pak Kapolri, Pak MPR. Saya ganti Krisnu. Kristen Nahdlatul Ulama. Saya resmikan malam hari ini. Ini saya punya santri satu yang non muslim ini. Terima kasih. Tapi belum kasih bantuan sampai sekarang. Oke, itu hak beliau ya, beliau yang menjadi petinggi pesantrennya, mau mengangkat santri siapapun terserah beliau begitu. Mau disebut santri buntet pesantren ya terserah beliau ya. Itu nanti kalau misalkan kita kembalikan kepada ta'rif, kalau santri kan thalibul ilmi. Ya mudah-mudahan memang beliau itu mencari ilmu. Cuman kalau mencari ilmu itu yang pertama kali dikasih harusnya kan ilmu kalam tuh, ilmu tauhid, ilmu aqaid. Itu gak usah lama-lama sebetulnya. Itu 2 jam itu bisa selesai. 2 jam. Dan ini ada permasalahan di dalam
Umul Barohin ya, Hasyiahnya Dasuki itu di dalam Dasuki. Di dalam Dasuki itu ada permasalahan kan, awwaluddin itu ma'rifatullah. Kemudian bagaimana kalau orang itu misalkan dia dikuasai oleh Islam, apakah dia itu harus disuruh ma'rifat dulu atau harus disuruh syahadat dulu? Itu kan ada tuh penjelasannya. Ma'rifat dulu gimana caranya? Ditalkinkan dulu begitu ma'rifahnya, disuruh berpikir dulu dalam waktu yang singkat karena perkara-perkaranya benar. Kalau di dalam dirinya tidak ada inad, maka dia akan menerimanya. Itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan menjadi santri buntet pesantren itu idealnya yang pertama kali dikasih itu apa? Ilmu tauhid. Dan tidak usah lama-lama, sebetulnya harusnya beliau harus sudah mualaf begitu. Kalau dilihat dari segi keilmuan, bukan hidayah. Kalau hidayah ya Allah yang memberikan memang. Dan mudah-mudahan kalau sudah dilantik menjadi santri bisa belajar Islam dengan baik begitu. Nah, tapi kalau disebutkan tadi apa Kristen Nahdlatul Ulama, waduh, ini kan kalau NU bukan punya Anda Pak ya. NU itu memiliki khitoh ya, itu memiliki fondasi. Di antara fondasinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus aswaja begitu ya, harus aswaja. Ini pergerakan khusus, dia akhassu minal Islam, nggak bisa dikatakan Kristen cabang Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama cabang Kristen begitu, nggak bisa. Lah ini Pak Ketua NU juga bukan pemilik Nahdlatul Ulama begitu. NU itu bukan milik Anda, nggak bisa seenaknya kayak gitu ya. Saya katakan tadi bercanda lagi ya. Repot sekarang ini, Masya Allah. Itu tidak elok ya kalau untuk seorang alim, karena akan menjadikan para pengikutnya ini orang-orang yang fasik. Malah bisa menjadikan orang-orang pengikutnya ini orang-orang yang zindik. Malah bisa menjadikan orang-orang pengikutnya itu orang-orang yang kafir. Jadi masalahnya begini ya, kalau seorang kiai itu dia melaksanakan sebuah kesalahan, dia itu tahu dia salah. Lah kalau misalkan nggak tahu salah kok nggak bakal jadi kiai begitu. Karena jadi kiai itu harus tahu hukum ahkam. Jadi tatkala dia melaksanakan sesuatu yang salah, apalagi perkara seperti ini, pasti dia itu tahu dia salah. Nah, pengikutnya itu dia tidak tahu bahwa kiai ini salah. Akhirnya istihlal, menghalalkan. Lah menghalalkan itu bukan dosa, tapi keluar dari agama. Ini bermasalah ya. Dan ini hati-hati. Anda yang alumni itu tidak perlu tersinggung. Lalu kita sama-sama santri kok gitu. Keluarin aja kalau perkataan saya salah, itu keluarin saja ihtijajnya ya, hujahnya. Biar gak enak sama Pak Kapolri. Kemudian, apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli lan an'anala bihim syafa'atun. Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh? Kita mengekhol itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah putra putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah kebangsaan pakainya. Baru setelah Sanawiyah, Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8.
Baik, sebelum ke situ ya, tadi menjelaskan ada kedekatan-kedekatan keluarga seperti itu, ya berbahagialah orang yang memiliki sejarah yang bagus, tapi itu tidak menjadikan Anda siapa-siapa juga, begitu ya. Dalam pengertian Anda sebagai Anda, begitu. Ya, rijal itu bukan yang berkata hadza abi, bukan, tapi hanada, begitu ya. Saya ya, kita yang harus punya kontribusi, begitu. Alhamdulillah, kalau misalkan memiliki privilege seperti itu, saya ucapkan selamat, begitu ya. Itu takdir yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kedekatan antara pesantren Buntet tadi, begitu ya, dengan orang tuanya siapa, ketua PBNU, dan datangnya para jenderal. Ini bagi saya menjelaskan banyak sekali perkara, begitu. Sekarang oh jelas. Apa yang jelas? Ya cukup untuk saya sajalah ya, nggak usah disebutin itu butuh qadiyah-qadiyah yang lain tuh, butuh data-data yang lain untuk mengungkapkan apa yang sudah jelas bagi saya ini. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Baik, sebentar. Ini akan menjelaskan bahwa soleh itu, yang mengerjakan amal soleh itu belum tentu orang soleh. Ini sudah salah dari awal ya. Kita dengarkan saja dulu lah. Ini mau dipakai untuk menghantam Habib Rizik ini. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haromaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak, bukan saja pribadi, tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh Pak Wamen. Nah ini orang menggibah ya, dan saya sudah katakan tidak semua gibah itu jelek. Di dalam pandangan Pak Kiai ini mungkin menggibah Roy Suryo itu bagus. Jadi kita punya landasan ilmunya kan, begitu. Sudah saya katakan tidak semua menggibah itu jelek. Kalau semua menggibah jelek, Kiai ini jelek. Jadi jangan double standar ya. Kalau saya yang menggibah, yang mana saya punya standar itu bilang jelek, tapi kalau di pihak kalian begitu nggak jelek, jangan begitulah. Kita ini berbicara tentang ilmu itu umum ya, bisa kena ke siapa saja itu. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung, itu akan lebih besar itu. Ini kayaknya dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja, ayyafu amman dzulama, memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Sudah ya. Nah itu sampai situ dulu ya. Jadi salah total ini Pak Kiai ini kalau mengatakan yang melaksanakan amal soleh itu tidak bisa disebut soleh. Itu kalau secara bahasa sudah tepat ya. Siapa orang soleh itu? Ya apa yang as-soleh itu pan dzu amalin solihin, orang yang memiliki amal soleh. Tatkala dia melaksanakan amal soleh satu saja dia sudah sah disebut soleh. Dan kalau misalkan dia nanti berbuat dosa, berarti dia disebut sebagai apa? Disebut sebagai seorang yang fajir, yang fasik. Itu berganti-ganti itu. Nanti ya permasalahan ini bisa dilihat di dalam salah satu tafsir Safaruddin Ar-Razi tatkala menafsirkan mengenai orang-orang yang berdosa besar, apakah dia itu akan keluar dari neraka atau tidak. Itu kan ada pembahasan tentang keimanan, kemudian tentang apa? Tentang amal soleh. Apakah ini mahiyahnya sama atau beda? Ini mahiyahnya berbeda. Iman dan amal soleh ini, iman, amal soleh. Buktinya dipisah dengan waw. Dipisah dengan waw berarti beda. Nah amal soleh ini tapi
beriman itu termasuk salah satu amal soleh. Makanya kalau misalkan orang itu beriman dengan benar, dia itu sudah yasduk ilaihi, nama apa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu sudah yasduk ilaihi ismu itu. Dan kalau yasduk ilaihi ismu itu, maka wa'dullah itu sudah terkena kepadanya. Jadi kalau misalkan dikatakan, oh yang soleh itu bukan, kalau sodakoh sama orang dekat itu baru amal soleh. Tapi kalau sodakoh kepada orang yang membenci kita, yang jauh sama kita, itu baru disebut orang soleh. Lah enggak demikian, itu sudah soleh juga. Nanti kesolehan ini musyakkak. Memang, makanya tadi kenapa Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa saya itu mencintai orang soleh tapi walastu minhum, tetapi saya bukan dari mereka, karena itu adalah musyakkak. Kalau musyakkak tatkala diidhofatkan itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tatkala kita ini disandarkan kepada yang lebih kuat, kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita itu bukan itu, dan itu bukan tawadhu dalam pengertian tasonno, bukan, karena memang rasa beliau begitu. Jadi amal soleh atau kesolehan itu dia seperti putih, tasyakuk. Putih itu ada putih susu, ada putih gading, dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita ini ya, ini kulit saya nih udah lumayan agak putih lah, lumayan agak putih. Tapi kalau ke Amerika itu tidak ada yang menyangka saya itu white person, nggak ada. Saya itu brown saja, ya bukan coklat ya, coklat itu coklatnya. Begitu Pak, itu adalah musyakkak. Begitu. Lagi mana sih Bapak ini? Coba kembalikan semuanya kepada mantik ya. Kembalikan semuanya kepada mantik. Bapak ini kan pasti belajar mantik begitu. Itu termasuk apa? Lafadz terhadap maknanya. Apa? Soleh itu musyakkak. Ya. Jadi kalaupun mau dikatakan tadi yang sodakoh kepada orang yang baik itu biasa solehnya. Tapi kalau misalkan bersodakoh kepada orang yang jahat kepada kita itu afdol. Begitu. Bukan yang satu soleh satu enggak. Enggak begitu. Itu perkataan siapa? Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Tuh, Pak Kapolda agar ditangkap, biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para hukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh siapapun, saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain, pendek umur, jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU. Oke, saya cukupkan di sini karena ini akan dibahas dulu ya. Jadi begini, saya pastikan orang yang berkata seperti itu 1000% bukan orang soleh. Saya pastikan ya 1.000.000% lah kagok begitu. Kan nggak ada sebetulnya 1.000.000% itu. Mentok lah 100% jazm itu ya. Saya pastikan 1.000.000% Bapak ini saat mengatakan hal ini tidak memakai pikirannya, tidak memakai nalar mantiknya. Dan orang tatkala tidak memakai nalar mantiknya, ya dia itu akan salah begitu ya. Minimalnya rentan kepada kesalahan. Lah nggak maksum kok. Jadi begini ya Bapak ya. Yang Bapak maksud ini kan Habib Rizik ya. Meskipun berlebihan tadi mengatakannya. Orang NU monyet nggak ada ya. Itu jenderal mengatakan lah apa yang dikatakan begitu. Tidak menyebutkan apa secara spesifik yang dimaksud siapa. Mungkin juga kita tahu yang dimaksud siapa. Makanya kita sebutkan seperti ini ya. Kalaupun itu adalah sebuah celaan dari Habib Rizik, saat itu memang Habib Rizik sedang tidak melaksanakan amal soleh saat itu. Kalaupun kita musalamah itu bukan amal soleh.
Padahal mentahdzir orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, apalagi yang terindikasi dalam hal itu kan Habib Rizik mempercayai bahwa yang disebutkan ini adalah orang-orang yang tidak suka kepada beliau, yang mana orang-orang yang disebutkan ini juga menginginkan kecelakaannya beliau, itu yang diyakini oleh Habib Rizik. Kita tidak menyebutkan namanya siapa. Itu harus ditahdzir begitu, dan itu adalah salah satu bentuk tahdzir. Dilaknat, melaknat itu ada ulama yang mewajibkannya, dan melaknat orang-orang yang pantas dilaknat itu bukan keburukan, itu min amalis sholih. Kenapa? Mudah-mudahan orangnya berhenti begitu. Ya, itu ada ulama yang berkata seperti itu. Kemarin saya itu waktu membaca hal ini ya di dalam di dalam Tafsir Mafatihul Ghaib itu 10 lembar, itu 20 halaman untuk membicarakan perbedaan antara 3 madhab ini, antara Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenai hakikatnya orang yang berdosa ini, bagaimana dan dosa itu apa, begitu. Itu sangat jelas sekali di situ. Jadi kalau misalkan seseorang ini mukmin, selama dia itu mukmin, dia sah disebut soleh. Sah disebut soleh. Tapi tadi karena soleh ini adalah lafaz yang musyakak, jadi kalau di dalam lampu itu ya ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 100 watt begitu. Ada yang dipakai sound horror gitu kan sampai mungkin ya sampai ribuan watt. Yang 5 watt ini kalau di dalam gelap sama sekali itu adalah cahaya. Tapi kalau dibawa siang hari itu nggak ada artinya. Tapi tetap yang 5 watt ini dia sah disebut cahaya. Kalau tadi Bapak katakan Habib Rizik ini 1000% tidak sah disebut orang soleh, apalagi pengikutnya, Pak, itu sudah mengkafirkan, sudah mengeluarkan orang dari Islam. Jadi sebetulnya yang radikal itu siapa di sini? Begitu. Ya, ini buat orang-orang awam mungkin cara pembacaannya tidak akan sedetail saya, tetapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Kasihan pada akhirnya orang-orang awamnya itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi dikatakan ini jelaslah kepada Habib Rizik itu ya, siapa lagi yang dimaksud itu jelas. Ya saya menjelaskan begitu. Karena wasful amri begitu ya, menyifati seseorang itu dengan sifat yang distinct, yang tamyiz dari yang lain. Mana ada yang mengatakan seperti itu yang rame kalau bukan Habib Rizik, kan nggak ada. Berarti itu kan maksudnya ke situ. Nah ini permasalahan sebetulnya Bapak ya. Jadi tadi lafaz soleh itu kepada siapapun, bahkan dia itu bertato misalkan ya, selama dia mukmin, karena ada qaul yang mengatakan bahwa yang namanya iman itu adalah fi'lun, maka fi'lun itu adalah perbuatan, karena itu adalah hudusun nafsi, atau kalaupun dia adalah infial, maka infial itu berawalnya dari fi'lun juga, begitu ya, dari perbuatan juga, maka itu dasarnya perbuatan-perbuatan juga. Itu sah disebut soleh. Nanti makanya di akhirat ada mizan, ada timbangan, kemana beratnya nih. Kalau dia beratnya ke fasik, maka dia akan disiksa dulu. Kalau dia beratnya sudah ke soleh, berarti dia dimasukkan ke surga secara langsung. Adapun perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, memang beliau merasa seperti itu tatkala beliau melihat orang-orang yang jauh di atasnya. Begitu. Tapi kita tidak bisa langsung mengatakan orang ini enggak soleh 1000%, saya katakan. Cuman dari satu kesalahan, yang kesalahannya itu pun masih bisa dianggap benar menurut syariat. Begitu. Bapak mah ada-ada aja. Saya anggap bercanda lagi lah ya, karena mungkin tamunya banyak yang jenderal, ada yang non muslim juga, dan banyak orang awam juga. Saya anggap ini bercanda lah. Tapi kalau bercanda jangan keterlaluan, karena ada bercanda-bercanda yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan segala hormat kepada pesantren yang besar itu, tapi besarnya nama tidak bisa membenarkan perkataan Anda yang salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.